Rapat kemarin yang dilakukan itu adalah sesungguhnya sudah rapat rutin yang dilakukan setiap triwulan. Tapi untuk tahun 2020 ini dilaksanakannya satu semester sekaligus karena kendala pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan rapat kemarin dilaksanakan sebagai rapat jadi satu semester lah. Kemudian agenda rapatnya antara lain menindaklanjuti hasil rapat pimpinan pada tanggal 10 Juli 2020 yang dirangkaikan dengan evaluasi kinerja di lingkungan IAIN Ambon. Kaitan dengan hasil rapat pimpinan yang ditindaklanjuti melalui rapat kemarin, itu intinya menyahuti adanya harapan-harapan daripada anak-anak mahasiswa kaitan dengan UKT yang dilatar belakangi dengan adanya KMA 515 tentang pengurangan UKT bagi mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID-19. Kemudian yang paling pokok di situ adalah kaitan dengan penetapan rektor menindaklanjuti KMA 515 itu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, karena UKT ini adalah salah satu sumber pembiayaan di kampus yang berbentuk PNBP, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu rektor sudah menetapkan seluruh mahasiswa, tidak membatasi yang terdampak atau tidak, semuanya diberikan penghargaan pengurangan rata-rata 15% dari UKT yang dibayarkan, kecuali yang beasiswa bidik misi dan mahasiswa yang pembayaran UKT-nya masuk kategori 1. Itu dikecualikan, sementara yang lainnya itu semuanya mendapatkan 15%. Pertimbangan ini sudah sangat strategis oleh rektor. Kalau kita bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi lain, katakanlah ada yang sampai 50%, tetapi yang mendapatkan pengurangan itu hanya khusus orang tua dari mahasiswa yang terdampak oleh COVID-19 itu. Di atas kertas dihitung-hitung, kalau kita mengambil resiko seperti perguruan tinggi lain dengan ketetapan 50%, ada yang sampai 25%, sesungguhnya itu jauh lebih sedikit daripada ketetapan 15% itu. Nah, intinya UKT atau hasil rapat kemarin mempertegas untuk sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua untuk proses pembayaran sudah berlangsung, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus, mau tidak mau harus dilakukan atau dipenuhi oleh para mahasiswa untuk membayar dengan mengurangi 15% dari biasanya yang dibayarkan. Sehingga bagi mahasiswa yang masih merasa kurang, dalam arti tidak sanggup membayarnya, boleh mengusulkan untuk cuti akademik dengan ketentuan sebelum masa berakhir masa pembayarannya, itu sudah harus dilakukan pembayaran. Karena jadwal pembayaran UKT ini seiring dengan kalender akademik, yaitu tanggal 1 September sudah masuk pada semester ganjil tahun 2020-2021. Sehingga bagi yang tidak membayar sampai pada tanggal 31 Juli, maka yang bersangkutan kalau bermohon untuk cuti akademik, maka itu akan diproses sehingga pada tahun akademik semester ganjil 2020-2021 yang mahasiswa yang bersangkutan dianggap cuti akademik. Selain itu, rapat kemarin juga membicarakan tentang kaitan dengan penjaringan mahasiswa baru.
Yang berikut kaitan dengan wisuda dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020. Kemudian yang lain-lain juga dibicarakan kaitan dengan masa berakhirnya jabatan rektor. Sesuai dengan keberadaan masa jabatan rektor, masa jabatan rektor ini insya Allah akan berakhir pada tanggal 18 Agustus. Di sisi lain juga kemarin hasil rapat juga yang kita lakukan telah membentuk tim penyusun memori akhir jabatan rektor periode 2016-2020. Kemudian yang lain kaitan dengan kinerja pegawai sebagai bentuk evaluasi. Evaluasi kinerja pegawai di IAIN Ambon ini yang dimaksudkan yang kami lakukan setiap 3 bulan atau triwulan. Tapi dengan kondisi yang ada kita lakukan 1 semester. Antara lain kinerja pegawai ini yang bisa kami lakukan adalah pertama, kita telah melakukan langkah-langkah terutama kaitan dengan disiplin pegawai melalui penerapan SIEKA. Yang perlu juga hasil rapat kemarin itu adalah kaitan dengan adanya sanksi administrasi yang telah ditetapkan pada salah seorang pegawai kita yang sudah melalui proses pemeriksaan dan tahap-tahapan pelaksanaan PP 53 sampai pada investigasi, maka 1 orang ini telah mendapatkan SK Menteri Agama diberhentikan dengan hormat. Hal-hal lain juga kaitan dengan keterlibatan atau partisipasi para aparatur sipil negara dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban. Di sisi lain juga menginformasikan terutama terkait dengan hajatan-hajatan yang ada, apalagi di masa menjelang akhir jabatan rektor perlu ada penataan lingkungan yang menggambarkan bahwa kampus ini walaupun akan beralih kepemimpinan tetap kondusif dan kesan bersih lingkungan itu tetap terjamin.